الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa panjang umur, rezeki, hidayah iman dan Islam, sehingga pada hari ini kondisi kita sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita bersama-sama mampu menghadiri panggilan Allah, menghadiri undangan Allah dalam hari Jumat saat ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal kita pada hari ini, hari yang mulia ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, bersyukur kepada Allah, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa suatu saat kita pasti akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tingkatkan nilai-nilai tambah ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, mengerjakan mana yang perintah dan meninggalkan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hendaknya kita memperhatikan bekal kita untuk besok di hari akhir. Sudah siapkah bekal kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing individu memperhatikan bekalmu esok hari di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki halal dan barokah, agar kita menjumpai Ramadan yang tinggal 1 minggu ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasul bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang diberi Allah panjang umur,
dan semakin baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang diberi Allah panjang umur dan semakin tua semakin buruk amal perbuatannya. Saudara-saudara, puasa tinggal hanya menunggu hitungan hari. 1 minggu ke depan insya Allah kita sudah berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana kewajiban puasa ini Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas jamaah sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kenapa Allah wajibkan puasa kepada hambanya. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang yang bertakwa. Kemudian menurut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang dahulu pernah kita kerjakan, semua akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung bagi kita apabila nanti Ramadan datang, kita diberikan Allah kesempatan panjang umur, badan sehat, rezekinya banyak, sehingga kita bisa tenang beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah wajibkan puasa kepada kita? Kalau ditinjau dari segi agama, segi syariat jelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menjadikan manusia itu bertakwa kepada Allah, bisa mengampuni dosa-dosa kita yang dulu pernah kita kerjakan, membentuk pribadi-pribadi yang mempunyai jiwa sosial, membentuk pribadi-pribadi yang penuh dengan kesabaran, dan masih banyak tinjauan-tinjauan puasa secara syariat. Di samping itu juga saudara-saudara, ternyata itulah cara Allah kenapa kita diwajibkan puasa selama 1 bulan 29 hari ataupun 30 hari. Ternyata ini adalah merupakan resep pengobatan bagi diri kita. Sebab selama 11 bulan kita selalu makan dan minum. Perut kita penuhi dengan makanan dan minuman. Toh kita tidak tahu mana makanan yang mengandung racun dan mana minuman yang mengandung racun. Pokoknya kita makan, kita minum, siang dan malam kita makan, kita minum. Bahkan terkadang di saat orang banyak tidur, kita duduk di warung, tengah malam pun kita makan. Alangkah beratnya perut kita. Kita isi makanan, kita isi minuman selama 11 bulan. Untuk itu Allah perintahkan puasa, kamu puasa 1 bulan saja, 30 hari. Itu pun puasa cuma siang hari, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang pakar kesehatan namanya Andrea Wheeler mengatakan, ternyata puasa pada 10 hari yang pertama itu mampu memperbaiki sel-sel dalam jaringan tubuh manusia yang rusak. Kemudian 10 hari pertengahan itu mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperbarui sel-sel yang baru menjadi 66%. Dan 10 hari yang terakhir bisa memperbaiki dan memperbarui sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang bagus, sempurna sampai 100%. Ini tinjauan kedokteran saudara-saudara. Maka baginda Rasul tidak salah. Beliau itu manusia super canggih. Apa yang beliau wahyukan, apa yang beliau ucapkan selalu benar.
sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Dan itulah cara Allah menyehatkan kita. Itulah cara Allah agar kita menjadi bugar kembali. Sel-sel kita yang rusak bisa tumbuh, bisa segar kembali dengan melalui ibadah puasa. Sehingga banyak dokter-dokter barat setelah mereka melakukan penelitian, mereka kemudian masuk Islam karena kagum dengan syariat-syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bisa kita baca pada buku terapi puasa untuk kesembuhan. Di situ banyak dijelaskan ternyata dokter-dokter dari Kanada, dari Amerika, dari Perancis, semua dalam rangka pengobatan pasiennya rata dengan cara berpuasa. Bahkan tabib yang terkenal dengan sebutan Ibnu Sina, itu beliau mengobati pasien-pasiennya selalu dianjurkan berpuasa. Dan ternyata 50.000 pasien sembuh karena dengan cara dan terapi puasa ini. Saudara-saudara, ternyata benar sekali sabda Rasul, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka dirimu dan badanmu akan menjadi sehat. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak bisa mencerna mengapa manusia diwajibkan berpuasa selama 30 hari. Saudara-saudara, untuk itu mari kita berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang tinggal 1 minggu ke depan ini kita diberikan Allah kesempatan bisa mengerjakan ibadah puasa dengan tenang, dengan nyaman, dan malam harinya kita bisa tarawih untuk melebur dosa-dosa kita, dan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang sehat, yang segar bugar, selamat dunia dan selamat akhir. Demikian jamaah khutbah yang saya sampaikan ini, yaitu dengan judul terapi puasa, dengan terapi kesehatan kita dengan ibadah puasa, dan tentunya puasa juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Puasa juga bisa menjadikan kita orang yang sabar, orang yang berjiwa sosial, dan menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima wa amarana bidhalika irshadan lana wa ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa salli ala anbiyaika wa rusulika wa ala al malaikatikal muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'hum
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين. اللهم يا الله سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.